Oke, lanjut kita masuk ke chapter 25. Di camp belakang, gerbong-gerbong penuh perbekalan, senjata dan artefak dari istana kekaisaran tiba setiap triwulan. Para petugas perbekalan dengan sigap mulai menurunkan dan mengatur barang-barang tersebut. Nah, di tengah hiruk-pikuk, dua personel perbekalan bertukar tanda rahasia dan bergegas menuju ke tempat penyimpanan makanan, terutama tumpukan karung garam. Salah satu dari mereka kemudian berjaga-jaga, sementara yang lain mengobrak-abrik karung garam dan menemukan dua peti kayu. Dengan penuh semangat, mereka pun membuka peti pertama yang berisi botol kaca dengan cairan gelap, darah iblis yang diambil dari garis depan. Namun peti kedua yang lebih berat ternyata berisi kepala terpenggal dari Renal Crimson, yaitu seorang kesatria penyihir kelas ke-7. Mereka terkejut dan ketakutan, bertanya-tanya perihal siapa yang telah melakukan hal ini. Di sisi lain, prajurit yang telah menyelesaikan tugas mereka, termasuk dua personel perbekalan, kembali menaiki kereta. Cian yang mengawasi dari kejauhan, merasa puas setelah melihat ketakutan dari mereka. Dia memastikan mereka menyampaikan pesan peringatannya kepada kerajaan garam, yaitu tempat para penyihir gila berkumpul untuk melakukan penelitian sihir. Meskipun Cian enggan terlihat lebih jauh, Cian tahu kalau mereka harus diwaspadai untuk mencegah tindakan mereka yang lebih berbahaya. Sementara itu, Cian kembali ke tenda tempat Emily menunggunya dengan tidak sabar. Emily mengeluh tentang Cian yang selalu saja menghilang, tetapi segera bersemangat setelah mengetahui mereka akan segera meninggalkan garis depan dan kembali ke mansion setelah hampir setahun. Oke, kembali ke mansion. Cian kemudian melihat kesibukan dari para pelayan yang menurunkan barang-barang dari Kranz, yaitu saudara tirinya atau pangeran keempat. Cian bertemu dengan Kranz yang tampak ketakutan dan segera melarikan diri. Cian merasa aneh melihat perubahan sikap dari para pelayan yang kini bersikap sopan kepadanya setelah dia setahun telah pergi. Namun saat tiba di kamarnya, Cian merasakan kehadiran yang tidak diinginkan di balik pintu. Ketika pintu terbuka, Cian pun bertemu dengan Aselver, yaitu kakaknya, yang selama ini dianggapnya segalanya dan yang telah membuatnya mati di kehidupan sebelumnya. Wajah penuh kebencian Asel membuat Cian teringat kembali kenangan masa lalunya. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 26. Saat pintu terbuka, Cian pun berdiri tak bergerak, tenggelam dalam pikiran yang berkecamuk. Tangan kanannya melayang di udara, mencerminkan kegelisahannya. Nah, di hadapannya, Acel, kakak laki-laki yang dibencinya, menyeringai dengan sangat sombong. Cian mencoba mengendalikan amarahnya, mengingat sumpahnya untuk menghancurkan Asel dengan sepenuhnya. Namun godaan untuk segera membunuhnya hampir tak tertahankan. Tangannya perlahan menggapai gagang pedang Kairam, memutuskan untuk tetap tenang meskipun emosinya berkobar-kobar. Saat Cian meraih gagang pedang, kekacauan pikirannya akhirnya menghilang, digantikan oleh keteguhan hati. Tetapi tiba-tiba, tangan misterius meraih pergelangan tangannya. Sebuah bisikan tegas dari pedang yang hidup memperingatkannya untuk berhenti. Cian segera menundukkan kepalanya dan menyapa Asel dengan sikap tenang meskipun hatinya berkecamuk. Asel berbicara dengan nada ramah yang membuat Cian menjadi marah dalam hati, namun dia berhasil menyembunyikannya. Emily, seorang pelayan yang setia, tiba di kamar Cian dengan barang-barang bawaan. Dia terkejut setelah melihat Asel dan segera minta maaf atas ketidaksopanannya. Asel menanggapinya dengan senyuman, sementara Cian masih tetap diam menahan emosinya. Nah, setelah Asel pergi, Emily pun mengeluh tentang ketegangan yang telah dia rasakan, dan Cian dan tatapan penuh amarah meminta Emily untuk meninggalkannya sendiri. Emily yang kaget dengan perubahan sikap dari Cian, menurut tanpa bertanya lebih lanjut. Setelah Emily pergi, Cian pun bergegas ke kamar mandi, muntah karena tekanan emosional yang telah dirasakannya. Dia tertawa getir, menyadari betapa sulitnya menahan diri untuk membunuh kakaknya yaitu Asel. Pedang Kairam yang hidup dan bisa berbicara mengejeknya karena hampir saja kehilangan kendali. Cian merenungkan masa lalunya dan kebenciannya terhadap si Asel. Meski si Asel di masa kini masih belum matang, tetapi kebenciannya tetap tidak berkurang. Cian memutuskan untuk menunggu saat yang tepat untuk balas dendam dengan sempurna kepada kakaknya itu. Dia yakin bahwa hidupnya yang penuh sumpah untuk mencapai segalanya sendirian tidak akan memberikan tempat bagi Aselver. Cian bersumpah untuk menghapus keberadaan Asel dari dunia ini. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 27. Di sebuah mansion besar, pada larut malam, seorang pria berseragam mendekati pintu perak di ujung koridor lantai 5. Setelah dia mengetuk pintu, dia dipersilakan masuk oleh pemilik kamar yaitu Asel, yang sedang membaca buku dengan santai.
Pria itu melaporkan bahwa dia telah menemukan keberadaan dari seorang wanita muda yang dimaksud oleh Asel di wilayah Purwina, tempat para White Elves tinggal. Asel menyuruh pria itu untuk terus mengawasi wanita tersebut dan memberitahunya jika ada tanda-tanda dia kembali ke Kaisaran. Percakapan berlanjut, di mana Asel menunjukkan bahwa dia merasa tidak nyaman setelah bertemu dengan saudaranya Qian. Beberapa jam yang lalu, meski mereka baru pertama kali bertukar kata, tetapan Qian seolah menunjukkan kebencian yang sangat mendalam, seperti bertemu dengan musuh lama. Asel merasa perlu untuk mengawasi Qian agar tidak tersesat. Pria itu segera mengerti dan meninggalkan ruangan setelah menugaskan seseorang untuk mengawasi Qian. Asel kemudian menatap keluar jendela, melihat pemandangan malam yang gelap dan juga menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang membangkitkan kehadiran dari seseorang. 18 Februari tahun 986 era kejadian. Pada pagi hari ketiga sejak kembali ke mansion, Qian bersiap untuk berangkat ke akademi. Di halaman mansion, gerbong dan para kesatria penjaga sudah menunggu. Emily, pelayan pribadi Qian, berdiri di depan gerbong dengan ekspresi kecewa karena Qian baru memberitahunya semalam bahwa dia tidak bisa ikut ke akademi. Qian menjelaskan bahwa peraturan di akademi melarang membawa pelayan pribadi, meskipun sebenarnya ada cara untuk menyiasati aturan tersebut dengan menyamarkan pelayan sebagai kesatria penjaga. Emily akhirnya menerima penjelasan dari Qian dan dia pun mengucapkan selamat tinggal. Qian naik ke gerbong dan berangkat menuju kota Luen di tenggara Kekaisaran, tempat Royal Academy berada. Qian berencana untuk tidak menarik perhatian di akademi dan fokus pada tujuannya sendiri. Nah, dalam perjalanan, Qian pun tertidur dan terbangun ketika gerbong berhenti untuk berkemah di dekat lembah. Namun tempat ini jauh dari kota Saperen, dan Qian segera menyadari ada yang tidak beres. Kesatria penjaga yang mengelilinginya menunjukkan niat permusuhan. Ketika ditanya siapa yang memberi perintah untuk menyerang, seorang kesatria hanya tertawa mengejek. Dan dengan cepat, Qian bereaksi dan membunuh salah satu kesatria, menyebarkan percikan darah di wajahnya dan membuat kesatria lainnya menjadi pucat ketakutan. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 28. Aroma darah tersebar di mana-mana, seolah-olah dewa kematian baru saja lewat. Brian Kenrick, seorang kesatria Velias, tidak percaya dengan apa yang dia saksikan tepat di depan matanya. Setiap detik, teriakan para kesatria terdengar bergema, disertai dengan pemandangan mengerikan dari darah merah yang turun tanpa henti. Apakah ini benar-benar ulah anak laki-laki berumur 11 tahunan? Qian Fer, putra bungsu Duke Willius Fer, berdiri di tengah-tengah mayat para kesatria. Setahun yang lalu, dia dicemooh sebagai pewaris garis keturunannya yang tidak kompeten. Namun dalam 1 tahun terakhir, dia telah berkembang menjadi sosok paling menonjol di wilayah tersebut, mendapatkan pengakuan dari Duke dan bahkan mendapatkan gelar penjaga sang putri, serta orang yang kembali hidup melawan naga iblis. Brian, yang menyaksikan kekejaman dari Qian, merasakan kakinya yang melemah dan roboh. Qian dengan pedang kecil yang tidak lebih besar dari sisir rambut seorang wanita, telah dengan kejam memotong tangan yang memegang senjata, melumpuhkan kaki, dan akhirnya memenggal kepala lawannya tanpa ragu. Qian kemudian mendekati lembah dan menyeka wajahnya, tampak begitu tenang seolah tindakan tersebut adalah hal yang lumrah. Saat ini, Qian bertanya acuh tak acuh, apakah para kesatria juga terlibat dalam premanisme? Brian di sini tidak bisa menjawab. Yang keluar dari bibirnya yang gemetar hanyalah erangan yang lemah. Setelah selesai bersuci, Qian pun berjalan mendekat, menatap mata Brian saat dia berlutut. Dia merintahkannya untuk segera berbicara. Ini adalah perintah yang merangsang indera seperti bisikan hantu, membuat Brian menumpahkan segalanya tanpa perlawanan. Brian mengungkapkan bahwa dia menerima perintah dari Lady Margaret untuk membunuh Qian dalam perjalanannya ke Royal Academy. Qian bertanya alasan dibalik perintah tersebut, dan Brian menjelaskan bahwa ada rumor tentang permintaan Tuan Muda Krens kepada Lady Margaret sebelum dia pergi ke akademi. Mungkin saja Lady Margaret menerima permintaan itu dan memberikan tugas yang satu ini, meskipun itu hanya spekulasi di antara mereka. Qian terkekeh tidak percaya dan menyadari mengapa Krens lari seperti kelinci yang ketakutan. Dia melanjutkan pertanyaan, bertanya apa yang akan mereka lakukan setelah berhasil membunuhnya. Brian menjelaskan bahwa mereka seharusnya kembali, melaporkan situasinya, dan mengatakan bahwa mereka diserang oleh pencuri dan Qian pun mati. Setelah itu, mereka pun dijanjikan hadiah. Qian mendengarkan ceritanya dan dia menyeringai. Dia menyatakan bahwa para kesatria itu hanya berpangkat rendah, hanya kesatria yang baru diangkat dari barisan pelatihan. Dia memberitahu Brian bahwa jika mereka kembali,
mereka akan langsung ke tiang gantungan karena kegagalan dalam melindungi Qian. Brian mulai gemetar dengan ketakutan dan bertanya apakah dia juga akan dibunuh. Qian mentapnya dengan tajam dan bertanya mengapa Brian berpikir demikian. Brian mengaku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan dan merasa tidak ada alasan untuk tetap hidup. Qian berbicara dengan senyuman penuh teka-teki bahwa ada perbedaan antara tidak berharga dan tidak layak untuk tetap hidup. Dia menambahkan bahwa masih ada yang perlu Brian lakukan untuknya. Ketika Brian bingung dan bertanya apakah maksud dari Qian, Qian pun mengangguk ke arah gerbong dan mengatakan bahwa Brian mengemudikan kereta dengan baik. Qian kemudian menaiki kereta dan meninggalkan lembah bersama Brian yang menjadi pengemudi. Dalam perjalanan, Qian terlibat dalam percakapan batin dengan Kairam, makhluk yang mendampinginya. Kairam mempertanyakan mengapa Qian repot-repot membiarkan Brian hidup. Namun Qian menjelaskan bahwa Brian bisa lebih berguna hidup daripada mati. Setelah perjalanan panjang, mereka pun tiba di kota Subheren. Penjaga kota memeriksa identitas mereka, dan Qian menunjukkan segel Hausper untuk mendapatkan izin masuk. Kota Subheren tampak suram, dengan banyak penjaga bersenjata berpatroli. Penjaga memberikan saran kepada Qian untuk menyewa beberapa penjaga saat berada di kota karena situasi yang tidak menentu. Qian memutuskan untuk mencari penginapan yang layak dan meninggalkan barang-barangnya di sana sebelum menjelajahi lebih lanjut. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 29. Anak laki-laki berusia 11 tahun itu duduk sendirian di sebuah kedai yang penuh sesak dengan pria-pria yang semangat bertukar tangan dan juga pesanan. Meskipun suasana tersebut jauh dari cocok untuk anak seumurannya, dia memilih untuk mengabaikannya. Dia menemukan sebuah kursi kosong dan dia pun akhirnya duduk, membiarkan tatapan-tatapan pria di sekelilingnya beralih kepadanya, seolah sudah mengetahui kedatangannya sebelumnya. Mereka terlihat seperti tentara bayaran biasa, tanpa ada yang istimewa sedikit pun. Salah satu dari mereka, dengan penampilan yang kurang menarik, bahkan berani mendekati anak tersebut. "Hei dengar, tuan muda dari keluarga kaya, apa tujuanmu di sini?" tanya pria tentara bayaran dengan nada yang kasar. Anak itu hanya terkekeh, menyadari betapa kurangnya adab dari pria tersebut. Namun dia memilih untuk tetap tenang. Dalam pertukaran pandangan mereka, terjadi perbandingan naluri antara predator. Namun saat aura dominan anak itu menyelubungi ruangan, pria itu merasa ragu dan akhirnya dia pun mundur. Namun, suasana tiba-tiba berubah saat nama kabut hitam disebutkan. Tanggapan tidak terduga dari anak itu menunjukkan bahwa ini bukanlah masalah sepele. Sebuah kejadian mendadak mengubah suasana ruangan dan pria yang sebelumnya sombong itu akhirnya terdiam, menyadari bahwa anak itu mungkin saja lebih dari yang dia perkirakan. Tetapi ketika keadaan semakin tegang dan munculnya raja lokal yaitu Pasalon, suasana pun menjadi semakin tegang. Pasalon terkesan berjuang mengendalikan tubuhnya yang gemetaran di saat dia berbicara tentang pemburu dari kabut hitam yang menantangnya. Namun keadaan berubah tiba-tiba ketika Pasalon terdiam dan tubuhnya terkapar tak bernyawa. Keadaan yang mendadak dan misterius itu menyiratkan kehadiran yang jauh lebih kuat dan mengerikan daripada yang bisa dipikirkan sama siapapun. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 30. Apa yang terjadi jika seseorang yang terlahir sebagai manusia mengingkari kemanusiaannya? Ya, mereka dikucilkan oleh masyarakat dan dibiarkan layu begitu saja, dan tidak diakui oleh siapapun. Ketika individu-individu yang lemah berkumpul, mereka pun menciptakan ketertiban dan juga menciptakan hukum untuk tetap berada di dalam kelompok sebagai seorang manusia. Seseorang harus mematuhi aturan-aturan ini. Apa yang terjadi jika mereka melanggarnya? Ya, sederhana saja. Mereka tidak lagi menjadi seorang manusia. Nah, saat ini, Qian berkelana di sebuah gang yang bahkan para penjaganya pun tidak terlihat. Apalagi orang, hanya menyisakan kekosongan yang ada di sekelilingnya. Suasananya sempurna untuk membunuh seseorang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Namun harapan Qian untuk menemukan anggota kabur di sini sepertinya pupus, tidak ada yang mendekat. Setelah menunggu sekitar 30 menit, Qian pun hampir menyerah. Tetapi tiba-tiba saja dia mendengar suara aneh dari ujung geng. Suara-suara aneh itu diikuti oleh langkah kaki yang tidak dia kenal. Meskipun hanya satu-satu langkah kaki, kehadiran yang Qian rasakan bukan hanya satu orang doang. Lebih-lebih lagi, Qian mencium bau darah yang menyengat. Dan tanpa ragu, Qian pun mengejar sumber suara tersebut dan akhirnya menemukan seorang pria parubaya yang telah terluka. Meskipun awalnya Qian mengira dia anggota kabut, tampaknya dia bukan bagian dari organisasi tersebut. Qian meninggalkannya dalam keadaan terluka dan melanjutkan pencarian.
Saat Qian bergerak maju, Qian pun mendengar suara erangan yang tidak menyenangkan dari sebuah karung yang tergeletak di samping Qian. Penasaran, Qian pun membuka karung itu dan menemukan seorang pria parubaya tanpa rambut di kepala dan perut buncit di dalamnya. Meskipun awalnya Qian curiga terhadapnya, sepertinya dia tidak terlibat dalam kejadian ini. Qian pun memutuskan untuk meninggalkannya dan melanjutkan pencarian dengan rasa frustasi. Qian menyadari bahwa pencarian Qian untuk menemukan anggota kabur di kota ini mungkin saja sia-sia. Namun Qian masih belum yakin. Dengan langkah yang hati-hati, Qian pun meninggalkan tempat kejadian dan dia pun kembali ke penginapan. Meskipun kecewa dengan hasilnya, Qian tetap bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang kabut dan tujuan mereka. Qian bertanya-tanya apakah Qian akan menemukan jawaban di akademi, atau apakah Qian harus mencari petunjuk lainnya. Dalam perjalanan kembali ke penginapan, Qian menerung dengan tindakan dia, dan apakah Qian telah membuat keputusan yang telah tepat. Meskipun Qian berhasil menemukan beberapa petunjuk, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Qian tahu bahwa dirinya harus tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan dalam pencariannya, yaitu untuk menemukan kebenaran tentang kabut dan juga misi mereka. Dengan tekad yang kuat, Qian pun bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya.